Pada tahun 2017, PricewaterhouseCoopers merilis laporan yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050 India akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika. 6 tahun telah berlalu dan Jakarta tampaknya berada di jalur yang tepat untuk memenuhi harapan tersebut. Pada tahun 2022, Indonesia mencapai pertumbuhan PDB tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Perekonomian tumbuh sebesar 5,3%. Proyek-proyek seperti gagasan untuk menciptakan ibu kota baru di hutan Kalimantan, yang membentang lebih dari 5.000 km dan secara de facto menguasai hub lurus terpenting dunia, Selat Malaka, Indonesia juga menjadi pusat persaingan strategis Amerika-China. Geografi mereka, tetapi juga potensi sosial ekonomi Jakarta, menakdirkan negara ini untuk memainkan peran yang semakin penting di panggung internasional. Indonesia, yang terletak di jantung Asia Tenggara, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jika yang terbesar adalah Sumatera, Papua dan Kalimantan, yang merupakan bagian Kalimantan Indonesia yang terletak di Eropa, mereka akan menjadi salah satu negara terbesar di benua itu. Seluruh kepulauan dengan tinggi hampir 2.000 km dan lebar lebih dari 5.000 km, secara efektif memisahkan Samudra Hindia dari Pasifik. Banyaknya pulau-pulau di Indonesia mengakibatkan berkembangnya ratusan suku bangsa dan bahasa asli. Seiring waktu, Nusantara menjadi pos perdagangan penting. Ini termasuk pedagang Muslim dari India, Cina dan Persia yang membawa Islam ke pulau-pulau tersebut. Saat ini, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dengan 87% penduduk, sekitar 240 juta orang. Sebagai entitas yang bersatu mulai menulis sejarahnya sendiri, harapan akan kemerdekaan meningkat. Negara Kesatuan di bawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri pertama. Kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menjadi negara muda, itu bukan cerita yang mudah. Kerusuhan internal melanda negara itu, berselisih dengan Malaysia meningkat dan Belanda, Amerika, dan Inggris juga mempertahankan pengaruh mereka, serta Soviet, yang darinya Soekarno mulai membeli senjata pada tahun 1950-an. Ini memperkuat pengaruh komunisme lokal yang mengancam pemerintahan nasionalis Soekarno. Jenderal Soeharto dengan keras menekannya. Antara 500.000 dan 2 juta orang tewas. Jutaan orang lainnya dikirim ke penjara. Soeharto memang mengkonsolidasikan kekuasaannya, menggulingkan Soekarno, dan memerintah negara secara otoriter selama 32 tahun. Hanya krisis ekonomi Asia tahun 1998 dan ketidakpuasan sosial yang masif menyebabkan pengunduran diri Soeharto. Sejak saat itu, demokratisasi negara yang tepat dimulai. Saat ini, Jakarta dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Sejak ambruknya tahun 1998, Jakarta telah mencatat pertumbuhan PDB yang stabil, rata-rata 5% selama dekade terakhir. Hasil tahun 2022 merupakan yang terbaik dalam 9 tahun terakhir dan menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berada di jalur yang benar. Ibu kota baru, Nusantara, akan dibangun dari awal di pantai timur Kalimantan, sebagaimana orang Indonesia menyebut bagian mereka dari pulau terbesar ketiga di dunia, tak jauh dari Selat Makassar. Perekonomian terbesar di Asia Tenggara membayangkan ibu kota baru sebagai superhub rendah karbon yang akan mendukung sektor farmasi, kesehatan, dan teknologi serta akan mendorong pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Indonesia 50% ekonomi negara ada di Jawa, dan pulau ini dihuni sekitar 160 juta orang. Kalimantan, meski 4 kali lebih besar, hanya dihuni 14 juta orang. Wilayah metropolitan Jakarta sendiri berpenduduk lebih dari 30 juta jiwa, 2 kali lipat dari seluruh Kalimantan. Maka tidak mengherankan, proyek tersebut mendapat banyak kritik yang menunjukkan bahwa memindahkan kota metropolitan seperti itu ke dalam hutan. Proyek tersebut merupakan ancaman lingkungan bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan. Pada Januari tahun 2022, DPR mengesahkan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Peresmian sudah dijadwalkan untuk 2024. Kalimantan merupakan wilayah pertambangan yang penting, dan perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekspor hidrokarbon. Dari segi volume,
Indonesia mengekspor batu bara terbanyak di dunia. Cadangan gas alam juga cukup besar, diperkirakan menempati urutan ke-13 di dunia dan yang lebih penting, kedua di Asia. Namun, permata di mahkota Jakarta adalah nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, 22% dari cadangan global. Nikel merupakan elemen penting antara lain untuk produksi baterai di industri otomotif, menjadikan Indonesia pemain kunci dalam revolusi otomotif yaitu sepeda motor dan mobil listrik. Pada tahun 2020, tujuannya jelas untuk memaksa perusahaan asing yang tidak mampu melepaskan nikel Indonesia untuk mengolah logam secara lokal dan berinvestasi. Ini telah berhasil mengamankan 20 miliar dolar investasi di negara tersebut. Namun, apa yang berhasil dalam satu kasus belum tentu merupakan solusi yang baik di kasus lain. Selain nikel, Indonesia merupakan produsen penting bauksit, tembaga, dan timah. Terdorong oleh keberhasilan kebijakan proteksionis nikel yang dilakukan, pemerintah merencanakan langkah serupa untuk bahan baku lainnya. Masalahnya, posisi pasar global bauksit, timah, dan tembaga Jakarta jauh lebih lemah daripada nikel, sehingga larangan ekspor bisa menjadi kontraproduktif. Bank Dunia menyoroti masalah serupa. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, ekonomi terbesar ke-16, namun hanya terbesar ke-25 dalam hal ekspor. Dengan kata lain, Jakarta tertutup bagi dunia. Hambatan yang cukup besar dan tarif perdagangan menghambat pembangunan internal negara. Kebijakan proteksionis terbukti efektif dalam kasus nikel, tetapi selebihnya kebijakan itu lebih merupakan penghalang daripada perlindungan. Ketidakpercayaan yang aneh terhadap Indonesia ini juga sangat terlihat di panggung internasional. Negara ini menempati lokasi sentral di tempat yang semakin menjadi pusat gravitasi dunia. Di sekitarnya adalah India, Cina, Australia dan, di seberang Samudra Pasifik, Amerika Serikat. Yang juga penting adalah sejumlah negara yang lebih kecil tetapi penting seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Indonesia adalah jaringan yang menyatukan kawasan. Indonesia memiliki kendali terbesar atas titik perdagangan paling kritis di peta dunia, Selat Malaka. Di sebelah utara, Malaka ditutup oleh Malaysia dan Singapura, tetapi di sebelah selatan, hampir 1000 km berada di zona pesisir Indonesia. Ini adalah jalur laut terpendek antara Samudera Hindia dan Pasifik dan membawa perbekalan dari Afrika dan Teluk Persia. Terutama mencakup minyak, yang sebagian besar pertama menuju ke China, lalu ke Jepang. Skala pentingnya Malaka bagi pasokan minyak global diilustrasikan dengan perbandingan dengan dua hub vital lainnya, terusan Suez dan terusan Panama. Minyak melewati Malaka 4 kali lebih banyak daripada melalui Suez dan 19 kali lebih banyak daripada melalui Panama. Secara total, selat diperkirakan mencapai 60 hingga 70% dari semua perdagangan maritim dunia dan karenanya mewakili kepentingan mendasar bagi pengekspor global terbesar, menghubungkan 3 dari negara jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu India, Indonesia dan China. Seluruh Nusantara kemungkinan besar akan menjadi fokus perhatian Angkatan Laut Amerika. Selain Malaka, Selat Sunda dan Selat Makassar antara lain juga akan diblokir. Dengan demikian, mau tidak mau, Jakarta akan kembali menjadi sorotan kekuatan-kekuatan besar. Menyadari pentingnya posisinya sendiri serta ketegangan hubungan antara China dan Amerika, Indonesia mencari solusi dengan netralitas atau ketidakberpihakan dengan salah satu pihak. Ini sama sekali bukan hal baru, karena pada hari-hari Perang Dingin pertama, setelah Konferensi Bandung 1955 di Jawa, Soekarno memerintah Indonesia juga mengikuti kebijakan ketidakberpihakan. Riset yang dilakukan oleh Australia Slower Institute menunjukkan bahwa sebanyak 84% warga berpendapat Indonesia harus tetap netral jika terjadi konflik Amerika-China. Hanya 4% yang menganggap Indonesia harus mendukung Amerika dalam potensi perang, dan hanya 1% yang menganggap Indonesia harus memihak China. Kesetaraan serupa dapat dilihat pada kekhawatiran tentang dominasi 49% responden yang menganggap China akan menjadi ancaman selanjutnya. 43% mengatakan hal yang sama tentang Amerika Serikat.
Jadi sepertinya kita tahu Indonesia 2023 mengambil jalan yang sama dengan Indonesia pasca Perang Soekarno. Bagi Indonesia, yaitu ASEAN, kesatuan politik dan ekonomi dari 10 negara Asia Tenggara. Menyadari pentingnya bagi Indonesia, tetapi kepentingan itu lebih berasal dari geografi daripada angka ekonomi makro. Dari China menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintimidasi kawasan dan mengancam akan memaksakan aturannya sendiri dalam jangka panjang. Kedua, Amerika menawarkan untuk bergabung dengan arsitektur keamanan global yang ada. Edisi terakhir latihan yang diberi nama Garuda Shield memecahkan rekor dengan 3.000 tentara dari 14 negara. Meskipun China dan Indonesia mungkin bukan teman baik, China telah berkontribusi pada pembangunan Indonesia dengan cara yang belum dapat dilakukan AS hingga saat ini. Faktanya, Indonesia mencoba menolak kedua visi tersebut dan mencoba mempertahankan jalan tengah pragmatis antara kedua kekuatan tersebut. Indonesia mencari keterlibatan yang setara antara kekuatan-kekuatan besar melalui kerjasama di berbagai sektor, sambil berhati-hati untuk tidak membiarkan salah satu dari mereka menjadi terlalu dekat dengan mengorbankan yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa kepentingan Indonesia semakin meningkat. Negara ini merupakan kekuatan pendorong di belakang format regional seperti ASEAN dan RCEP, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Indonesia baru-baru ini menjadi tuan rumah Kongres G20, kekuatan Jakarta terus diukur terutama oleh geografi dan potensi masa depan, daripada data keras dalam masalah internal saat ini. Dan sekarang, masalah internal juga tidak boleh dilupakan. Institusi yang rapuh, tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi, dan kemajuan demokrasi dan ekonomi yang tidak merata memberikan fondasi yang goyah di mana ambisi Indonesia bertumpu. Namun demikian, jika masalah-masalah ini ditangani secara sistematis, negara tetap berada di jalur yang lebih demokratis dan kawasan tidak terperosok ke dalam perang panas, besar kemungkinan prediksi mengenai prospek Indonesia di tahun 2050 akan menjadi kenyataan. Mimpi kita di tahun 2045, mestinya, insya Allah, Indonesia telah menjadi negara maju.